Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah kita baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, nah silakan duduk kembali anak-anak. Nah, baik anak-anak, untuk melihat kesiapan belajar kalian, silahkan dilihat kanan kiri ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan ditaruh dulu di kantongnya masing-masing, nanti dibawa waktu istirahat. Coba dicek dulu ya. Oke. Ada sampah? Enggak ada. Oke, bersih ya kelasnya. Oke, bagus sekali. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu ya untuk kehadirannya. Silakan nanti angkat tangan yang hadir. Alvinatul Kumairo, Amanda, Ami, Asfara, Catalina, Aurelia, Cika, Clay, Exina, Fadila, Indar, Kalila, Kansa, Mona, Najwa, Nanda, Kumairo, Regia, Rodlina, Veronica. Oke, dan siap untuk menerima pembelajaran. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Tentang pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, Bu. Oh ya, ada yang lain? Tentang macam-macam transaksi. Iya, oke. Tadi dikatakan sama Kansa bahwasanya kemarin kalian sudah belajar tentang bukti-bukti atau macam-macam bukti transaksi. Apa saja itu macam-macamnya? Ya? Ikan masuk, Ya? keluar, voucher kartu kecil, faktur, memo, kwitansi. Oke, bagus sekali ya. Nah, dari apa yang kita sudah pelajari sebelumnya anak-anak, kali ini kita akan belajar yang namanya persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum ke teori, kenapa kalian harus belajar persamaan dasar akuntansi itu?
harapannya nanti kalian mampu mengidentifikasi kegunaan persamaan dasar akuntansi melalui bukti transaksi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara hutang, harta, dan modal melalui bukti transaksi dengan tepat. Yang ketiga, mampu menerapkan pencatatan persamaan dasar akuntansi ke dalam tabel laris melalui penugasan dengan tepat. Oke. Nah, nanti selama kita proses pembelajaran, Bu Nia akan memberikan 2 penilaian. Yang pertama, LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Lalu ada post-test, nanti dikerjakan secara mandiri. Oke. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu ke kalian, pernah nggak entah itu orang tua kalian, saudara kalian, atau orang-orang yang di sekitar kalian membeli kendaraan secara kredit? Pernah. Kira-kira kendaraan tersebut itu termasuk harta, modal, atau utang ya? Kira-kira? Iya, bagus sekali ya. Terus bahwasanya kenapa dikatakan itu hutang? Karena apa? Karena masih belum dibayarkan. Nah, oke, selanjutnya Bu Nia ada video, silahkan disimak, lalu nanti diamati ya. Nah, kira-kira dari video yang kita lihat tadi terjadi apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Regia? Bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga menyebabkan satunya habis. Iya, benar sekali. Jadi kenapa kita harus belajar mencatat keuangan itu dengan baik? Supaya apa? Kita bisa mengatur keuangan kita itu dengan baik. Kita bisa mencatat pengeluaran apa saja yang menjadi pengeluaran kita mencatat pemasukan dari keuangan kita. Nah, seperti itu. Makanya kenapa sebelum kita melakukan pencatatan keuangan itu kita harus bisa mempelajari yang namanya persamaan dasar akuntansi. Oke. Anak-anak, kemarin Ibu sudah di pertemuan kemarin Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk membaca materi hari ini. Apakah sudah dibaca? Sudah. Oke. Nah, sekarang silahkan dibuka bukunya dan ini Bu Nia siapkan untuk bahan bacaannya berupa flipbook, bisa di-scan untuk mengakses dari bahan bacaan. Sudah? Sudah, jadi bahan bacaan ini nanti digunakan untuk literasi kalian ya. Oke, kita masuk ke materi ya anak-anak. Nah, dari gambar di depan, kira-kira kenapa Bu Nia kasih gambar timbangan di sini? Karena ini di sini ada aset dan di sini ada liabilitas plus modal. Kenapa Bu gambarnya kok harus timbangan? Karena ini supaya bisa seimbang antara aset dengan liabilitas plus modal. Seperti itu ya. Lalu apa hubungan antara hutang, harta dengan modal yang dimiliki perusahaan itu? Hubungannya unsur di atas itu harus seimbang, menunjukkan bahwa total harta perusahaan sama dengan modal dan kewajiban perusahaan. Nah, untuk pengertian aset itu biasa kita sebut sebagai harta. Harta itu apa, Cah? Berarti aset atau aktiva yang artinya hak yang dimiliki oleh perusahaan. Ciri-cirinya apa? Jelas dia dimiliki oleh perusahaan. Nah,
karena ini aset perusahaan berarti harus memiliki manfaat ekonomi. Oke. Nah, perhatikan gambar di depan. Ilustrasinya seperti ini, anak-anak. Tuan Tony ingin mendirikan sebuah Wus Express atau jasa ya. Nah, di bidang jasa, beliau ini menyetorkan sejumlah uang dan kendaraan. Nah, berarti kita anggap sebagai penyetoran apa? Modal. Ketika kita menyetorkan modal, berarti aset kita juga ikut bertambah karena kita punya modal berupa uang dan modal berupa kendaraan. Tapi ketika kendaraan itu tadi dibelinya secara apa? Kredit, bisa juga kita anggap sebagai liabilitas. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya Bu. Iya, coba. Saya masih bingung membedakan antara perawatan dan perlengkapan. Oke. Ada yang masih bingung bagaimana cara membedakan antara peralatan sama perlengkapan. Nah, kalau perlengkapan kita ibaratkan itu adalah barang habis pakai dalam satu periode ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalian lihat ballpoint, ballpoint itu ketika digunakan terus-menerus kira-kira akan berkurang atau tidak tintanya? Berkurang ya. Bedanya di situ. Sudah paham? Oke. Kemarin Ibu sudah mengirimkan kuesioner ya, masih ingat? Nah, tentang asesmen gaya belajar kalian. Nah, sekarang Ibu minta kalian duduknya berkelompok di tata rapi. Jadi ini yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silahkan ditata dulu duduknya. Oke. Kelompok 1. Benar nggak? Kelompok 1 ya. Kelompok 4. Oke. Anak-anak, Ibu sudah siapkan LKPD soalnya di link yang Bunia siapkan di PPT ya. Silakan untuk karena studi kasusnya kita berbeda dari kelompok yang satu dengan yang lain. Silakan untuk kelompok 1 bisa di-scan dulu. Sudah? Kelompok 2 silakan. Sudah? Kelompok 3. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4. Silahkan diakses dulu, dibuka dulu LKPD-nya. Di situ ada petunjuk penggunaannya ya. Petunjuk penggunaannya sudah bisa dibuka ya. Jadi di dalamnya itu ada 10 bukti transaksi ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan selama 10 menit. Gitu. Oke, silahkan dikerjakan anak-anak. Ada kesulitan? Belum? Oke, ini kelompok 3 ya. Dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Jika baterainya habis, bisa mencharger ya. Tapi ingat kita tetap harus memperhatikan K3 kita ya. Jadi hati-hati ketika mencolokkan casnya, jangan sampai tangannya basah, nanti bisa ke setrum. Seperti itu. Nggak apa-apa, kalau salah nulis dicoret aja di atasnya bisa. Anak-anak, nanti yang sudah selesai bisa difoto lembar jawabannya, nanti dipresentasikan. Oke, yang sudah selesai bisa langsung difoto saja, dikirimkan di link Google Drive yang biasa Bunia kasih kalian untuk mengumpulkan tugas ya. Ya.
Oke, sudah? Sudah siap untuk presentasi hari ini? Sudah, oke. Silakan, ini Ibu tunjuk saja ya urutannya yang maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda dan anggota kelompok saya. Saya Salsa, saya Yuda, saya Alim, Baik, kami akan menjelaskan dari hasil diskusi analisis kami terhadap studi kasus B yaitu MJ Clean. Untuk lebih lengkapnya, rekan saya akan memaparkannya. Saya persilakan untuk Salsa. Selanjutnya pada transaksi nomor 3 terdapat bukti transaksi bukti kas masuk. Itu berarti MJ Clean telah menerima pendapatan pada tanggal 8 Februari pada kolom aset bagian kas diisi sebesar 750.000 dan di kolom modal diisi sebesar 750.000. Sedangkan pada kolom keterangan diisi pendapatan. Selanjutnya untuk transaksi nomor 4 pada tanggal 15 Februari terdapat bukti transaksi voucher kas kecil yang mana MJ telah membayar beban air, listrik, dan telepon. Berarti pada kolom tanggal diisi 15 Februari, pada kolom aset bagian kas berkurang sebesar 300.000 ditandai tanda kurung. Dan di kolom ekuitas berkurang sebesar dalam kurung 300.000. Sedangkan pada kolom keterangan diisi dengan beban air, listrik, dan telepon. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada transaksi nomor 5, terdapat bukti transaksi bukti kas masuk. MJB memperoleh pendapatan sebesar 1.500.000. Berarti, pada kolom tanggal diisi 17 Februari, pada kolom aset bagian kas diisi sebesar 1.500.000 dan modal terdapat sebesar 1.500.000. Sedangkan pada kolom keterangan diisi pendapatan jasa. Selanjutnya, untuk transaksi nomor 6, pada tanggal 20 Februari terdapat bukti transaksi memo menerima pendapatan jasa namun belum dibayar. Berarti pada kolom tanggal diisi 20 Februari, pada kolom aset bagian piutang diisi sebesar 500.000 dan di kolom ekuitas diisi sebesar 500.000. Sedangkan pada kolom keterangan diisi dengan piutang jasa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada transaksi nomor 9 terdapat bukti transaksi voucher kas kecil untuk pengeluaran perbaikan mesin cuci. Pengisiannya pada kolom tanggal diisi 25 Februari, pada kolom aset bagian kas berkurang 200.000 dan pada kolom aset bagian ekuitas berkurang sebesar 200.000. Sedangkan pada kolom keterangan diisi beban reparasi. Terakhir, transaksi nomor 10. Terdapat bukti transaksi memo yang berisi Tuan Mujiono selaku pemilik mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 300.000. Pengisiannya pada kolom tanggal diisi 28 Februari, pada kolom aset bagian kas berkurang 300.000 dan di kolom ekuitas berkurang 300.000. Sedangkan pada kolom keterangan diisi dengan price di bagian sisi aset dengan liabilitas dan ekuitas sudah seimbang. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Baik, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik. Bahkan kalian sudah bisa menerapkan bukti transaksi itu ke dalam tabelaris. Nah, ketika nanti kalian berada di dunia kerja, oh ternyata kita mengerjakannya bersama dasar akuntansi sudah menggunakan bukti yang real, yaitu bukti transaksi. Nah,
Harapannya apa? Ketika nanti kalian bekerja di perusahaan, kalian sudah bisa mencatat transaksi keuangan dan menganalisis persamaan dasar akuntansi. Setelah kalian tadi dari mulai teori sampai pengerjaan LKPD secara berkelompok, ada kesulitan anak-anak? Tidak, alhamdulillah. Oke, kita sudah belajar apa saja anak-anak? Apa? Coba angkat tangan. Iya, Cika? Tentang aset yang likuiditas, lalu juga ada modal, Iya. lalu juga bagaimana mencatat transaksi di persamaan dasar akuntansi. Oke, ada yang lain mungkin? Tadi kita sudah belajar apa saja, Cah? Ada? Aset, terus apa lagi? Liabilitas, lalu apa lagi? Ekuitas. Lah, rumusnya apa kira-kira persamaan dasar akuntansi tadi? Aset sama dengan liabilitas. Iya, ditambah ekuitas. Lah, ekuitas itu tadi dipengaruhi oleh apa saja, Cah? Pendapatan. Terus beban atau biaya. Oke. Nah, anak-anak, untuk merefresh supaya kita tetap semangat ya, sebelum kita masuk ke post-test, silakan disiapkan dulu badannya, dirilekskan. Oke, kita ice breaking sebentar ya anak-anak. Nah, sudah siap untuk ice breakingnya? Oke, Ibu kasih petunjuk dulu ya. Nanti ketika Ibu bilang tepuk 1, berarti kalian tepuk ke kanan. Nanti tepuk 2 berarti kanan sama kiri. Ya, oke. Sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2 kali tepuk 5. Nah, sudah konsentrasi lagi ya berarti. Bagaimana, sudah semangat lagi anak-anak? Nah, untuk supaya Bunia tahu mengukur kompetensi kalian tentang persamaan dasar akuntansi, sekarang kita akan coba mengerjakan post test. Nah, sebelum mengerjakan, silahkan ditata dulu tempat duduknya seperti semula, menghadap ke depan. Anak, diperhatikan, disiapkan HP-nya, sudah siap semua ya. Oke, di depan sudah ada link untuk post test. Silahkan kalian men-scan barcode yang ada di depan dan dikerjakan selama 10 menit ya. Oke, bisa dikerjakan, silahkan di-scan dulu. Sudah bisa mengakses? Oke, sudah bisa masuk? Kalau sudah, bisa langsung dikerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah selesai anak-anak? Oke. Alhamdulillah kita juga sudah selesai untuk pengerjaan post testnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini anak-anak ya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk melakukan refleksi bersama setelah apa yang kita lakukan dari awal pembelajaran hingga saat ini gitu ya. Nah, sekarang Ibu sediakan link untuk mengisi refleksinya. Jadi silahkan nanti diutarakan di situ, kalian diketik ya di situ nanti apa saja yang kalian rasakan gitu. Silahkan untuk di-scan dan diisi ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak?
Sudah, oke. Sekarang Ibu ingin mendengarkan tentang refleksi kalian tadi apa saja, ya. Silakan siapa yang mau mengutarakan refleksinya, silakan angkat tangan. Oke, Mona berdiri untuk membacakan hasil refleksinya. Bagaimana perasaanmu? Saya merasa senang karena belajar dalam kelompok membuat materi terasa lebih mudah dipahami. Oke, terus lanjut lagi. Hal apa yang sudah kamu pelajari? Saya belajar bagaimana mencatat transaksi perusahaan jasa dalam bersamaan dasar akuntansi. Aktivitas yang paling menyenangkan, mengerjakan studi khusus secara bersama-sama karena bisa berdiskusi dan saling membantu. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik, lebih banyak latihan soal agar lebih cepat dalam menyusun persamaan dasar. Hal yang belum aku kuasai, membedakan akun harta dan beban kadang masih membingungkan. Oke, tepuk tangan dong buat Mona. Oke, selanjutnya silahkan. Oh ya, dari Mbak siapa? Oh iya, Mbak Salsa. Oke, silahkan Mbak Salsa. Bagaimana perasaanmu? Senang bisa belajar dari teman-teman lain, apalagi saat menjawab kuis bersama. Ya. Yang kedua, hal apa yang sudah kamu pelajari? Yaitu pengaruh setiap transaksi terhadap keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Ya. Oke, jadi satu lagi tadi setelah Mbak Mona, Mbak Salsa sebelah sini, ya, Mbak Ami, silahkan berdiri dibaca. Bagaimana perasaannya Mbak Ami? Kita dengarkan ya teman-teman. Awalnya bingung, tapi setelah berdiskusi saya jadi lebih paham dan merasa lebih percaya diri. Oke, terus? Apa yang sudah kamu pelajari, cara menganalisis transaksi dan dampaknya terhadap aset, kewajiban, dan modal. Aktivitas yang paling menyenangkan saat bermain bisnis karena menantang dan terus seperti game. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik yaitu lebih aktif dalam diskusi kelompok dan berani bertanya saat tidak paham. Hal yang belum aku kuasai yaitu menentukan akun yang terpengaruh oleh transaksi tertentu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Ami. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali semangat kalian dalam memahami persamaan dasar akuntansi. Banyak dari kalian yang sudah aktif bertanya, menjawab pertanyaan, bahkan membantu teman di kelompok kalian yang masih mengalami kesulitan mengerjakan, ya. Nah, kemudian untuk hasil post-test yang barusan kalian kerjakan nanti akan Ibu umumkan, dan nanti ketika nilainya belum mencapai KKM berarti kalian harus mengerjakan studi kasus lagi ya. Dan untuk bagi yang sudah nilainya di atas KKM nanti bisa mengerjakan materi berikutnya. Seperti itu ya anak-anak, karena materi berikutnya yang kita pelajari itu tentang apa? Tentang menyusun laporan keuangan dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi dari tabel yang kalian kerjakan tadi kita susun menjadi laporan keuangan, gitu ya. Jadi misalkan hari ini masih ada yang belum paham tentang persamaan dasar akuntansi, tidak apa-apa, nanti kita belajar lagi seperti itu ya Nana. Kalau sudah silahkan disiapkan ya, sudah dimasukkan semua HP barang bawaannya. Oke, tetap semangat ya anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian menjadi akuntan yang sukses dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, silakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kita pulang. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya akhiri dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.